Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 BDK Yogyakarta yang beranggotakan Rona, Rahma, dan Stefanus. Kami akan memaparkan penerapan nilai berakhlak dari tokoh yang bernama Baharudin Lopa. Simak video ini sampai selesai ya. Core value pertama yang dapat dilihat dalam diri Baharudin Lopa adalah berorientasi pelayanan. Beliau selalu menjalankan tugas dengan sepenuh hati yang merupakan perwujudan dari nilai dasar berorientasi pelayanan. Sepanjang karirnya, beliau dengan sungguh-sungguh mengedepankan pelayanan kepada rakyat, bangsa, dan negara. Misalnya, sewaktu beliau menjabat sebagai Jaksa Agung yang dibantu sahabat-sahabatnya sebagai staf ahli, beliau menggerakkan dan menghidupkan lembaga kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang sesungguhnya. Kejaksaan ketika itu benar-benar disegani dengan mengusut kasus yang mencekal Mario Mutusinivasan, lalu kasus Nurdin Halid, hingga memproses kasus Ketua DPR Akbar Tanjung. Nilai dasar selanjutnya yaitu akuntabel yang benar-benar ditunjukkan oleh Baharudin Lopa. Beliau menunjukkan integritas dirinya dengan tidak berkompromi pada hal ihwal korupsi. Ia juga tak gentar mengusut kasus-kasus korupsi kelas kakap, seperti kasus korupsi yang menyangkut Bob Hasan, lalu kasus korupsi yang menyeret mantan Presiden Soeharto. Bahkan atas nama keadilan dan kebenaran, ia pernah mengusut kasus pengadaan fiktif Al-Quran yang menyangkut sahabat karibnya sendiri, yaitu Kiai Haji Badawi, sebagai Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan saat itu. Core value selanjutnya yaitu kompeten. Beliau memiliki perjalanan karir yang sukses dan cemerlang yang dimulai dari usia yang relatif muda, yaitu 23 tahun. Sewaktu beliau berusia 23 tahun dan masih menjabat menjadi mahasiswa, Baharudin Lopa telah berkarir sebagai jaksa di Kajari Makassar pada tahun 1958. Karir beliau kemudian berlanjut menjadi bupati, lalu menjabat sebagai kepala kejaksaan. Baharudin Lopa juga memiliki nilai dasar harmonis. Suatu hari, ketika Lopa diundang menjadi saksi pernikahan, tuan rumah yang juga kerabatnya, yaitu Rini Amin Daud dan Pagar Ayu telah menunggu kedatangannya. Mereka menanti mobil dinas berplat DD3 berhenti di depan pintu. Namun setelah lama menanti, rupanya ia bersama sang istri datang ke sana dengan menumpang pete-pete, yaitu angkutan kota khas Makassar. Ini menunjukkan bahwa Baharudin Lopa tidak membeda-bedakan dirinya dengan warga biasa. Ia tidak malu apabila menaiki suatu kendaraan bersama warga lainnya. Baharudin juga terkenal sebagai tokoh yang loyal kepada negara. Tidak jarang beliau menolak fasilitas yang bukan haknya, seperti menolak pemberian bensin dari temannya, menolak hadiah dari siapapun, dan bahkan tetap mengusut tuntas kasus korupsi yang menyeret nama sahabatnya. Yang keenam adalah adaptif. Menjadi Bupati Majene di usia yang cukup muda, yaitu 25 tahun, selepas lulus dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menuntut Baharudin Lopa menjadi orang yang adaptif di lingkungannya demi menjadi pemimpin yang baik. Beberapa tahun kemudian, nilai adaptif kembali ia perlihatkan melalui keputusannya untuk beralih haluan dari sebelumnya menjadi seorang birokrat menjadi penegak hukum. Ketika menjadi penegak hukum, ia berhasil menggerakkan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi dan mencatatkan deretan panjang konglomerat dan pejabat yang diduga terlibat KKN untuk diseret ke pengadilan. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Dalam memberantas korupsi, Baharudin Lopa tidak bekerja sendiri, tetapi ia bekerja sama dengan pihak lain. Sebagai contoh, dalam penanganan kasus dana simpanan wajib khusus petani atau SWKP, Baharudin Lopa dibantu oleh staf ahlinya, yaitu Dr. Andi Hamzah dan Profesor Dr. Ahmad Ali serta staf ahli lainnya. Nah, itu dia penerapan nilai berakhlak dari Baharudin Lopa. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.